Ya Alhamdulillah dari 42 peserta UMKM kita masuk 8 besar. Wah, keren-keren. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Halo, berjumpa dengan saya Tia di program Ngopi atau Ngolah Pikiran. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakalan ngobrol santai nih mengenai kerajinan Santigi bersama Bapak Nur Hidayat yang berasal dari pulau atau desa Pagurungan Besar. Bapak, apa kabar Bapak? Ya Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bapak. Jadi ceritanya bagaimana gitu Bapak? Kok bisa menggeluti kerajinan setinggi ini? Dari kapan nih Bapak menggeluti ini Bapak? Kalau ceritanya sih sangat panjang kalau ceritanya. Ya, cuman kita menggeluti itu mulai sejak tahun 1978. Ya. Memang sudah lama sebenarnya, tapi itu istilahnya dari paman kita. Kita hanya ngikut gitu. Jadi kerajinan ini gimana biar berkelanjutan, turun-temurun. Biar nggak hanya sampai di situ. Jadi kerajinan ini merupakan kerajinan keturunan. Keturunan. Baik Bapak. Untuk pengrajin Santigi ini di Pagurungan Besar ini ada berapa orang ya Bapak? Kalau pengrajin Santigi di Pulau Pagurungan Besar itu kemarin ada 6 kelompok. Di setiap satu kelompok itu ada 6 orang, 6 anggota. Banyak ya Bapak ya? Ya banyak. Untuk jenis kerajinan yang diproduksi ini setiap kali produksi ada berapa Pak? Ya kalau jenis produknya per hari itu nggak merata. Ya tergantung ini, anggaplah dari segi tasbih kita mampunya per hari itu hanya 5, tongkat 2. Soalnya dari pengolahannya itu agak sedikit terbatas dari peralatan, dari segi kelistrikan. Jadi masih ada keterbatasannya juga Iya, ya ada Bapak keterbatasannya. Untuk pemasaran kerajinan ini tuh ke mana saja Bapak? Kalau mengenai pemasaran, ya Alhamdulillah pemasaran sejak kita jadi binaannya Kei, perusahaan SKK Migas dan Kei itu sangat membantu kita, baik itu dari segi peralatan, pemasaran, utamanya juga keluarga-keluarga yang di luar pulau, di luar daerah, di luar kota, itu yang membantu memasarkan juga produk-produk kita. Keren banget ya Pak. Ya. Untuk biaya bahan produksinya ini bisa mencapai berapa nih Pak? Kalau setiap kali produksi? Kalau biaya bahan produksi setiap kali produksi itu masalah gini, kita hanya istilah meraba-raba mereka itu. Paling enggak satu produksi anggaplah dari tasbih, satu tasbih paling enggak biaya ininya sekitar 30.000 sampai 40.000. Cukup murah ya Bapak? Iya, cukup murah untuk profesional per satu tasbih. Kalau pendapatannya per bulan itu kira-kira berapa Pak? Pendapatan per bulan itu naik turun. Oh, naik turun. Iya, salah tergantung pemesan, tergantung pembeli. Jadi nggak ada nominal yang pasti, itu hanya rata-rata 3,5 juta sampai 5 juta per bulan. Sebelumnya Bapak ini pernah ikut pameran UMKM berapa kali Bapak? Sebenarnya kalau pameran-pameran itu udah mulai sering kita ikuti. Cuman yang terkenal anggapnya yang acara besar mulai di Jabanusa tingkat provinsi dan berlanjut ke Kopernas di 2022 di Jakarta ini. Keren banget ya Pak. Dan yang di Jakarta ini mendapatkan juara ya Bapak? Ya Alhamdulillah dari 42 peserta UMKM kita masuk 8 besar. Wah, keren-keren. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya jadi pengen tahu nih Pak, ceritanya kok bisa jadi binaannya Kangean Energi Indonesia itu gimana Pak? Ceritanya kalau itu sih ya Alhamdulillah dari kita juga sebenarnya itu. Bagaimana produk-produk kita dikembangkan, kita butuh pengembangan. Kalau bukan dari pihak perusahaan, kita anggaplah sendiri terbatas, baik itu dari komunikasi. Jadi kalau perusahaan kan luas, Mbak. Luas ya, dan mereka itu orang-orang inilah di perusahaan itu. Keren-keren sih Bapak. Jadi binaannya Kangean Energi Indonesia ya Bapak. Iya, iya. Selain menekuni kerajinan strategi ini, Bapak ada kesibukan apa saja Pak? Selain di
seni kerajinan Santigi, kita juga seni musik. Itu di orkes lah, orkes musik, orkes Melayu ya. Kesibukan kita ya. Keren ya Bapak. Untuk proses hingga terpilihnya menjadi juara itu gimana Bapak? Itu mungkin dari segi produk-produk, penilaian-penilaian lain itu hingga terpilih jadi juara. Dari juga penjelasan-penjelasannya Bapak Iya, mungkin ya. iya. Oke, bisa. Sebagai penutup nih Bapak, apa yang akan Bapak sampaikan untuk masyarakat kepulauan dan buat Kay nih dan juga untuk memotivasi para pemuda yang ada di Sumeneb nih biar terus meneruskan usaha strategi ini? Ya, harapan kita sih utamanya kepada masyarakat kepulauan Kecamatan Sapeken, biar ya intinya kita biar termotivasi juga mereka, gimana caranya kita biar bisa berkembang bersama-sama. Itu bukan hanya kita pribadi, itu harapan kita, binaan-binaan UMKM, entah itu pemberdayaan lain untuk masyarakat. Itu harapan kita biar gimana caranya berkembang. Utamanya dari terima kasih kepada pihak perusahaan SKK Migas dan Kay yang sudah bekerja keras bagaimana masyarakat kepulauan berkembang, bisa hidup serata dengan ini masyarakat ke daratan ya. Oke. Mungkin Bapak ada pesan lagi nih Pak buat saya mungkin sendiri ya Pak, kan saya anak muda nih Pak, masih belum tahu nih tentang kerajinan-kerajinan seperti itu nih Pak. Mungkin ada pesan nih Pak buat anak mudanya. Ya itu aja pesan dari kita. Pesan dari kita, jangan berhenti berkreasi itu. Iya. Apa aja di bidang apa aja yang kita tekuni itu harus kita ini. Harus dilestarikan ya Bapak dilestarikan. ya. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya.